sahabat Upscape dan sahabat Asbidan, perkenalkan saya Mona Melisa, salah satu tutor Upscape Indonesia. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 24 tahun, P1A0 nifas 2 jam di PMB. Hasil anamnesis persalinan cukup bulan, berat badan lahir 3000, menangis kuat, ketuban jernih, IMD berhasil, gerakan bayi aktif. Hasil pemeriksaan, KU bayi, tekanan darah 120/80, suhu 36,5, nadi 80, pernapasan 20, TFU 3 jari di bawah pusat, perdarahan 1 pembalut penuh. Tindakan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Apakah A. Menyusu on demand, B. Konseling kontrasepsi, C. Perawatan tali pusat, D. Menilai tanda infeksi, atau E. Bonding attachment. Oke, kita lihat kalau pertanyaannya tindakan ya teman-teman ya. Pertama kita lihat ini nifas berapa lama? Oh, nifas 2 jam. Dari seluruh hasil pemeriksaan semuanya bagus ya. Dari TTV ibu, dari hasil pemeriksaan bayi semuanya bagus. Nah, apa yang paling penting di 2 jam pertama ketika memang semua pemeriksaannya bagus? Apakah kita menyusu on demand? Kita keep dulu ya. Konseling kontrasepsi tidak ya teman-teman, jadi kita hilangkan, kita eliminasi. Perawatan tali pusat belum ya, karena ini perawatan tali pusat biasanya ketika setelah mandi ya. Lalu menilai tanda infeksi juga tidak, dan bonding attachment. Nah, mana yang lebih urgent antara menyusu on demand atau bonding attachment? Jawabannya yang tepat adalah bonding attachment ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau menyusu on demand itu kan artinya menyusu ketika bayi mau. Nah, di 2 jam pertama, di awal-awal kelahiran biasanya bayi itu tidak ada permintaan ya. Jadi memang justru dari ibunya yang selalu memberikan bayi, membangunkan bayi, karena bayi belum terlalu bagus untuk refleks memintanya. Maka di sini kurang tepat ya kalau kalimatnya menyusu on demand. Jadi yang lebih tepat adalah bonding attachment, yaitu yang E. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan P1A0 umur 22 tahun nifas 2 jam di Polindes. Hasil anamnesis persalinan normal, ibu merasa lelah, hasil pemeriksaan tekanan darah 110, suhu 36,5, nadi 88, TFU 1 jari di bawah pusat, kontraksi keras perdarahan 1 pembalut kandung kemih kosong. Apakah fokus asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, di sini kita lihat dia juga nifas 2 jam. Apa nih fokus asuhannya? Apakah laktasi tadi belum tepat ya, jadi ini tidak tepat. Apakah nutrisi? Kita keep dulu. Eliminasi, nah di sini eliminasi sudah dijelaskan ya bahwa kandung kemih kosong, berarti sudah terjawab, tidak perlu lagi. Perdarahan juga sudah terjawab ya, di sini perdarahan 1 pembalut. Involusi uteri tidak cocok ya, karena involusi ini biasanya setelah 7 hari baru bisa kita lihat apakah dia normal atau tidak. Maka jawaban di sini adalah nutrisi ya. Kenapa nutrisi? Sesuai dengan keluhannya, yaitu ibu merasa lelah. Maka kita perlu memberikan nutrisi kepada ibu supaya ibu recharge energi kembali dengan adanya asupan nutrisi yang masuk. Kita lanjut soal nomor 48. Seorang perempuan berumur 35 tahun dirawat di RS setelah melahirkan anak ketiga 2 hari lalu. Saat ini klien tampak lemah, kesadaran kompas mentis, tekanan darah 130/100, nadi 88, suhu 36,7, respirasi 18 kali per menit, genitalia kotor, pengeluaran per vagina merah tua, 1 pembalut basah, kandung kemih kosong. Oke. Apa tindakan untuk mencegah timbulnya infeksi? Ya, di sini sudah jelas permasalahannya adalah si genitalia kotor ya, sedangkan pemeriksaan lain semuanya aman. Maka apakah kita lakukan pap smear? Tidak ya, untuk mencegah timbulnya infeksi dengan genitalia kotor tidak. Pap smear, berkemih tidak ada hubungan, antibiotik tidak, lakukan vulva hygiene iya ya. Jadi periksa jumlah mikroorganisme juga tidak. Maka jawaban yang tepat di sini adalah D. Lakukan vulva hygiene supaya mencegah si infeksi ini datang, karena memang katanya genitalia kotor. Oke, kita lanjut. Seorang perempuan 24 tahun sudah melahirkan 2 hari yang lalu. Pasien datang dibawa oleh keluarga IGD, diantar dengan keadaan kejang. Oke, dia kejang nih teman-teman. Tekanan darah 180, protein urin plus 3. Apa penanganan yang tepat? Nah, kalau kejang apa penanganan yang tepat teman-teman? Yaitu pemberian MgSO4. Ya, ini udah jelas ya. Jadi bukan pasang infus ya, tapi kalau misalnya tindakan awal
bisa dengan pasang infus dan pemberian MGSO4. Tapi kalau penanganan saja berarti apa tindakan nih untuk si kejang, yaitu pemberian MGSO4. Terus pemberian diazepam sudah tidak dianjurkan lagi, pemantauan tekanan darah tidak, ya pantau keadaan umum juga tidak. Nah, jawaban yang tepat di sini adalah B. Oke, soal nomor 50, seorang perempuan pasca melahirkan 1 minggu yang lalu. Dia datang ke klinik untuk memeriksakan keadaannya. Kemudian, bidan melakukan pemeriksaan umum dan tanda vital. Semua dalam batas normal, tetapi bidan menemukan adanya udem pada kaki. Oke, masalahnya udem pada kaki di pasca lahiran 1 minggu. Apakah gerakan senam nifas yang berfungsi mengatasi masalah tersebut? Nah, apa gerakan yang bisa membantu meminimalisir si udem ini atau bahkan menyembuhkannya? Apakah memutar pergelangan kaki yang A atau latihan pernafasan perut B, C latihan Kegel, D sit up atau E peregangan? Nah, di sini jelas ya jawaban yang tepat adalah memutar pergelangan kaki ya. Jadi latihan di pergelangan kakinya supaya si udemnya itu berkurang. Latihan nafas tidak ada hubungan ya. Kegel itu bukan di kaki fungsinya. Memang senam Kegel ini salah satu senam yang dianjurkan setelah nifas tapi bukan untuk si kaki yang udem. Sit up juga tidak ya. Sit up lebih ke perut. Terus latihan peregangan ini lebih general ya. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nah, itulah video-video soal dan pembahasan untuk persiapan UKOM Bidan 2025. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Upscape Indonesia. Sampai jumpa lagi.